DP SDMP Kominfo Surabaya. Iya, makanya dibaca dulu ya. Saya sudah baca, cuman terlalu panjang. Akhirnya kan daya ingat saya tahu sendiri kan. Kita jangan berantem. Kapasitas memori saya tuh sekarang udah mulai menurun, bro. Bro, jangan berantem. Karena kita kedatangan tamu. Seperti biasa, setiap hari kalau kita siaran pasti ada yang namanya tamu. Biasanya misteri guys, kalau sekarang nggak misteri karena kita udah taruh di flyer. Benar banget. Nah, ini belum saya ganti, bro. Iya, langsung ganti aja ya. Siap, bro. Teman-teman kita yang ada di sini ada dua narasumber kita, ada Mbak Lia dan juga ada Mbak Novi yang ada di depan kita. Mbak Novi dan Mbak Maulia. Kenapa diulangin lagi? Kan kamu bilangnya cuma Lia aja. Oh bro. iya. Saya kan lengkap, bro. Oh iya. Mbak Novi aja disebut Mbak Novi. Oke. Iya kan? Kalau Mbak Lia kan namanya kan Maulia. Iya. Iya kan? Kalau nggak mau gimana? Kita tinggal Lia. Oke, selamat datang Mbak Novi dan juga Mbak Lia. Halo. Ya, terima kasih Mas Novi. Baik, kabarnya sehat ya? Sehat. Nah, ini berarti jauh-jauh dari Surabaya tadi. Sidoarjo, dari Sidoarjo. Sidoarjo, Mas. Oh, iya. Dulu kan bagian dari Surabaya. Dulu kapan? Emang dulu. Emang iya, Bu? Dulu bagian dari Surabaya kan ya. Oh iya. Cuman akhirnya yaitu sekarang Surabaya di kabupaten coret gitu sendiri. ya. Surabaya coret. Kami juga kok Surabaya coret. Sama saya juga dicoret-coret. Ini keren paham sejarah karena masa hidupnya itu bareng ini ya, Bung Tomo pidato di RRI. Bukan. Pas agresi militer? Bukan. Kebetulan saya masa hidupnya barengan Gajah Mada, bro. Lama ya. Mbak Novi dan juga Mbak Lia, selamat datang di Pro 2. Karena ini momennya kebetulan ada pelatihan. Nah, pelatihan itu memang ditujukan untuk teman-teman Pro 2 yang mahasiswa, bro. Gitu. Yang mahasiswi nggak dijak. Nggak diajak. Nggak ya, mahasiswa aja. Ini sebenarnya konsepnya ini akan seperti apa di beberapa kampus yang ada di Malang ini? Mungkin Mbak Novi dulu atau Mbak Lia dulu, monggo. Oke, boleh saya jelaskan sedikit ya Mas Mario. Banyak juga. Jadi konsepnya ini adalah pelatihan online. Jadi pelatihannya itu secara online. Kami bekerja sama dengan 10 universitas di wilayah kerja kami, Jawa Timur dan NTB. Gitu. Jadi di Surabaya sendiri kami menggandeng 4 kampus. Ada ITS, ada UNER, ada Universitas Petra, dan juga Universitas Surabaya. Itu di Brawijaya ya, Brawijaya aja. Oke. Di Surabaya. Kalau di Malang ada 2. Ada Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian Universitas Brawijaya. Kemudian yang di Gresik apa, Mbak Lia? Universitas Komarudin. UISI. Universitas Internasional Semen Indonesia. Semen Padang. Semen ya, oke. Nggak apa-apa. Tapi emang namanya gitu sih ya. Panjang, jadi UISI aja. Dasarnya yang ditunjuk untuk kampus-kampus ini? Oh, 2 lagi Mas, ada yang ketinggalan. Dari Universitas Mataram untuk wilayah kerja kami di Nusa Tenggara Barat, ya. Dan satu lagi Universitas Negeri Jember. Jadi ada total 10 ya. Nah, ini ya tadi seperti pertanyaan Mario, saya hanya menebalkan. Karena tipis. Atas dasar apa gitu memilih kampus-kampus tersebut, atau memang sebelumnya kampus-kampus tersebut itu mengajukan diri gitu untuk nantinya akan ada program ini gitu. Iya. Nah, ini kita sapa dulu mungkin ya. Boleh. Teman Pro 2. Selamat sore semuanya. Sore. Kan saya kabarin ya. Iya, sahabat Pro 2 ya. Besti Pro 2. Jadi kami sebelumnya ingin memberitahukan lebih ke asal usulnya dulu gitu ya. Nah, kami ini dari Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo ini punya Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, untuk wilayah kerja Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat itu kantornya ada di Sidoarjo. Ya, nah kami ini tugasnya untuk memberikan pelatihan-pelatihan ya semuanya untuk pengembangan SDM Digital Indonesia. Gitu. Nah, yang disebutkan Mbak Novi tadi, Fresh Graduate Academy itu hanya salah satu saja dari akademi. Sebenarnya kami ini punya banyak sekali akademi di bawah program besar namanya Digital Talent Scholarship. Nah, program Digital Talent Scholarship atau DTS sebenarnya sudah ada di 2018. Kak Mario dan Kak Taufik, yang lama sekali ya. Iya, mungkin sudah lumayan lama tapi mungkin teman Pro 2 baru mendengar sekarang. Nah, dari sasarannya itu macam-macam. Dari lulusan SMK kami ada pelatihannya
Vocational School Graduate Academy. Nah, kemudian untuk Fresh Graduate Academy tadi sasarannya untuk mahasiswa tingkat akhir S1. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu ASN juga ada loh. Ya, namanya Government Transformation Academy dan untuk atau GTA. Untuk para profesional seperti Kak Mario dan Kak Taufik, ini kami punya juga. Namanya Professional Academy itu untuk umum ya. Kemudian untuk leader, nah untuk Pak Bupati, kemudian para pimpinan eselon 2 ke atas itu kami punya Digital Leadership Academy. Nah, terus untuk Bapak Ibu guru atau pendidik ada Thematic Academy. Ya, bisa juga untuk desa wisata. Kemudian untuk yang semester 6 minimum itu ada Talent Scouting Academy. Jadi kayak pemagangan tapi terstruktur gitu. Ya, jadi FGA ini tadi hanya salah satunya aja dan semuanya temanya di bidang digital yang kekinian. Ya, yang benar-benar dibutuhkan oleh industri pada saat ini seperti Big Data Analytics gitu ya. Nah, termasuk dalam top 5 pekerjaan yang paling dicari saat ini itu kan ada data scientist gitu ya, data analyst. Nah, kami mengusung tema-tema seperti itu. Iya. Jadi memang ini sepertinya menyesuaikan dengan permintaan Betul, dari industri memang seperti ini ya. Iya. Ini yang menarik karena untuk bupati, wali kota begitu juga diberi pelatihan Betul, juga. supaya mindsetnya juga adakah terbuka. yang mungkin pernah ikut sebelumnya? Banyak sekali sudah. Saya nggak hafal tapi di wilayah Jawa Timur itu seperti Pak Bupati Magetan. Kemudian Kadiskominfo. Iya. Kadiskominfo sudah. Kan wilayah kami Jawa Timur dan NTB gitu, macam-macam. Terus yang baru-baru ini hampir semua deh. Hampir semua ya. Hampir semua ya. Udah berapa berarti ya? Iya. Di tahun ini, iya di bulan awal tahun lalu itu kami kumpulkan di hotel apa itu Grand Mercure ya. Grand Mercure. Itu eventnya di sana, kita latih para pimpinan-pimpinan itu, ada kepala-kepala dinas juga untuk membuka. Iya, seprovinsi Jawa Timur bahkan oleh Ibu Gubernur. Betul. Iya, pada saat itu untuk membuka mindset digital para leader tadi. Iya. Ini yang keren, mereka manut semua ya. Manut ya. Karena mungkin karena program kali ya. Iya. Nah, tapi sebetulnya gimana sih maksudnya ketika pengen, apakah itu sistemnya by invitation gitu ataukah dari masing-masing individu itu mendaftarkan diri seperti itu? Oke, ini untuk segmen apa dulu nih? All segmen. All segmen ya. Ada bervariasi. Nanti untuk yang FGA bisa spesifik dijelaskan oleh Kakak Novi. Nah, biasanya kami ada 2 cara. Invitation juga dan boleh banget untuk daftar sendiri. Kami ada pendaftaran online-nya di website Digitalent. Apa? Digitalent.kominfo.go.id. .kominfo.go.id. Itu fix punya government karena Go government. Jadi nggak kali-kali ya bukan pakai kom. Iya. Kalau untuk saat ini sasaran lebih tertujunya itu kemana? Ke mahasiswa atau para pemimpin? Soalnya kan ini mau pilkada nih. Yang di wali atau bupati kan belum. Masih cas semuanya. Berarti belum boleh pelatihan. Benar. Jadi belum butuh pelatihan gitu ya. Ini tapi jurang ya kita ngomongnya. Agak ke jurang dikit sih. Kalau sekarang apa Mbak Novi? Kalau sekarang mungkin lebih tertuju pada teman-teman mahasiswa. Mengingat banyak kampus yang dilibatkan ya. Iya, jadi sasaran untuk FGA ini adalah kami utamakan untuk mahasiswa tingkat akhir kemarin. Jadi di semester 7 atau 8. Jadi semester 7 yang tinggal mata kuliah pilihan saja dan juga yang tinggal skripsi untuk semester 8. Nah, sama untuk fresh graduate. Jadi yang barusan lulus pengen upgrade skill dan belum dapat pekerjaan, monggo bisa gabung di Fresh Graduate Academy BPSDMP Kominfo Surabaya. Dan ada nih. Sertifikasinya itu internasional. Jadi global tech ya, seperti Oracle, kemudian Cisco, Huawei. Nah, jadi kalau teman-teman Pro 2 bayar sendiri, kebayangkan harganya. Ini gratis, teman-teman. Sudah ada pelatihannya plus sertifikasi. Nah, pelatihannya itu untuk
persiapan sertifikasi seperti itu. Dan tentunya laku ya di dunia industri karena kan sertifikatnya internasional. Gitu. Iya. Pasti. Ini lakunya di dunia industri, bukan ke tempat lain ya lakunya. Iya. Itu sertifikat gitu. Sertifikat yang lain gitu ya. Itu biasanya sertifikat yang ada ukurannya, yang satuannya persegi kalau nggak salah ya. Untuk menghasilkan sertifikat yang itu. Itu agak repot. Iya. Tapi emang menarik sih kalau kita ngelihat bagaimana industri atau dari teman-teman Kominfo ini sudah memandang itu menjadi satu industri yang memang realitanya dibutuhkan sekali hal seperti itu. Ini dalam jangka waktu tertentu, apakah ada target khusus yang diberikan pada peserta? Report mungkin atau apa gitu? Ada, jadi benefit ya Pak Mario ya. Jadi untuk peserta yang sudah mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir, mereka akan mendapat sertifikat kelulusan dari Kementerian Kominfo, kemudian sertifikat kelulusan dari mitra Glotech yaitu Cisco, Huawei ataupun Oracle, kemudian sertifikasi internasional dari mitra Cisco, Huawei dan Oracle. Tapi memang untuk sertifikasi ini ada seleksi khusus memang Mas. Jadi untuk sertifikasi ini kan ada yang berbayar dan ada yang gratis. Jadi kalau untuk Huawei itu sertifikasinya gratis. Jadi nanti untuk peserta yang sudah mengikuti pelatihan dengan nilai passing grade minimal 60, mereka berhak seluruhnya ikut sertifikasi khusus untuk Huawei. Nah, tapi untuk kelulusan ada nilai minimum yang harus dicapai gitu. Jadi mereka harus meraih nilai 80 untuk dapat sertifikat internasional, sertifikasi internasional dari Huawei. Berarti berarti bentuk penilaiannya juga Kak, untuk program ini juga ada penilaian juga? Iya, ada. Jadi mereka harus mengikuti live session, kemudian self-paced learning, kemudian harus mengakses modul. Seperti itu harus dijalani semua untuk lulus pelatihan itu Kak Mario. Sedangkan untuk yang berbayar nih Kak Mario, untuk Oracle dan untuk Cisco karena 1 juta lebih ya sebenarnya. Jadi kami akan seleksinya lebih ketat lagi. Jadi untuk peserta yang nanti misalnya sudah menyelesaikan, kita akan seleksi lagi yang terbaik lah dari kampus-kampus itu untuk kita ajukan di sertifikasinya. Mahal soalnya kalau mohon ini bisa dimanfaatkan lah sama teman-teman mahasiswa kan. Emang ini sebuah peluang sih, karena sekarang yang namanya sertifikasi itu juga menjadi sebuah patokan untuk perusahaan-perusahaan bisa merekrut karyawan-karyawan seperti itu. Jadi mungkin ini sebagai langkah awal buat teman-teman khususnya fresh graduate untuk nyari untuk mencari pekerjaan nantinya biar lebih mudah. Gitu. Agak mundurin dikit. Sorry. Nanti kemarin suara saya habis Pak. Semangat banget Kakak. Satu lagi Mas, benefitnya yaitu kita ada penggantian biaya komunikasi ya. Jadi memang sedikit kalau dilihat dari nominal. Jadi kita memberikan biaya bantuan komunikasi untuk peserta yang menyelesaikan pelatihan dari awal sampai akhir, yaitu per bulannya 75.000 Mas. Cuma jangan dilihat dari nominalnya, cuma segitu, tapi tolong dilihat benefit atau manfaat apa yang diperoleh dari peserta jika ikut pelatihan dan sertifikasi gratis dari FGA ini. Benar. Jadi kalau kata bijak adalah jangan pernah dilihat nominalnya, tapi lihatlah manfaatnya. Emang iya gitu ya. Waduh, bijak sekali. Gitu ya. Ini semangatnya, kalau kita ngelihat semangat juga ada berapa yang tadi sudah WhatsApp. Apakah ini hanya untuk mahasiswa semester akhir atau ada program khusus untuk SMK, SMA? SMK tadi disebut juga sih ya. Ada. Langsung? Boleh. Ya, untuk teman-teman Pro 2 yang lulusan SMK, SMA minimum berusia 17 tahun, maksimum 29 tahun, angkatan kerja muda lah ya. Itu boleh ikut Vocational School Graduate Academy VSGA. Tema-temanya juga kekinian juga. Nah, kalau itu kita bekerja sama dengan 5 kampus ya. Sebenarnya 6 sih dengan Polinema, tapi tahun ini Polinema sedang fokus bersama. Enggak. Ada masalah. Polinema sedang piloting project VSGA plus TSA. Jadi mereka menggodok kurikulum khusus gitu ya untuk di launching tahun depan mungkin. Nah, jadi kami biarkan fokus dulu sama pusat. Nah, sementara ini yang menghandle adalah 5 kampus lain seperti Sekolah Vokasi ITS, kemudian PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya,
kemudian ada Politeknik Negeri Jember, Poliwangi, Banyuwangi, kemudian Madiun juga ada, PNM. Ya, mungkin ada pendengar lain ya Pro 2 yang kebetulan domisilinya sana gitu, nanti bisa mendaftar di kampus-kampus yang saya sebutkan. Nah, ini kebetulan pendaftarannya sedang dibuka. Kebetulan ya. Sedang dibuka. Itu kalau pengen dapat informasinya itu apakah harus ke kampus-kampus tadi atau mungkin ada website khusus mungkin buka, karena kan sekarang media sosial tuh. Nah, betul sekali. Kami biasanya paling update di IG. IG-nya BPSDMP Surabaya gitu. bpsdmp.kominfo.sby. Nah, bisa dicatat. Search aja BPSDMP Surabaya, nanti keluar bpsdmp.kominfo Surabaya. Gak usah pakai bintang Mercy juga. Enggak usah. SBY saya ingetin. Saya panjangnya Surabaya. Surabaya. Ya, jadi 5 kampus tadi sudah kami tunjuk sebagai mitra untuk pelaksana Vocational School Graduate Academy. Nah, kalau itu SMK, lulusan SMA dan SMK. Ya. Dan kamu guru penjas nih? Enggak. Sekarang udah ganti bahasa daerah, Pak. Iya. Nah, nanti pantengin di sana informasinya. Nah, kalau VSGA ini lebih singkat, waktunya hanya seminggu aja. Iya. Kalau FGA itu sekitar 5 minggu sampai 8 minggu, Mas. Tergantung sama tema yang diambil. Dalam gambarannya nanti pelatihannya kan seperti apa, Bu? Karena pasti mereka juga bertanya-tanya gitu. Ini apakah cuma Zoom aja, apakah langsung kita praktek dengan media sosial kita, atau seperti apa, atau hanya teori-teori dan teori gitu? Yang mana dulu nih, PSGA atau FGA? FGA atau VSGA? Kayaknya yang lebih dekat ada sweet dulu aja. Karena kan PSGA tuh sekarang lagi dihuni sama Gen Z yang memang mereka itu selalu mengkhawatirkan tentang masa depan gitu loh. Jadi kalau ada gambaran nanti seperti ini, mungkin ada sedikit pencerahan. Peluang nih. Nah, betul sekali Kakak Taufik. Jadi kalau hari ini yang dicari perusahaan-perusahaan itu kan pengakuan ya, sertifikat kompetensi tadi. VSGA tadi juga ada sertifikasi kompetensinya. Nanti dikeluarkan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP). Jadi skalanya nasional. Nah, yang ada Garuda emasnya itu. Jadi 3 hari kita latih ya, refreshment gitu. Nah, kalau ini karena hanya 3 hari refreshmentnya, nanti kami seleksi yang punya background SMK-nya sesuai dengan tema sertifikasi yang akan diikuti. Misalkan network administrator gitu. Nah, nanti kami cari dari lulusan SMK yang TKJ, teknik komputer jaringan. Misalkan ada web developer gitu, kami cari dari RPL. Rekayasa perangkat lunak seperti itu. Kalau mesin. Nah, kami ini hanya sesuai tupoksi Kominfo hanya di bidang Kominfo aja ya. Gitu. Ya mesin tetap, cuma mesinnya berjaringan. Nah, untuk komposisinya tadi itu 80% praktek lah ya, karena kan nanti untuk persiapan uji kompetensinya. Kalau FGA-nya seperti apa, Bu? Kalau FGA kan secara online kayak secara online daring itu tetap ada nanti materi secara teori, kemudian nanti juga ada sesi untuk praktik, kemudian nanti juga ada modul yang bisa diakses melalui LMS. Jadi mereka harus melewati semua itu, baik itu tugas-tugas ataupun semua materi yang diberikan harus diikuti dengan baik, karena itu sebagai salah satu syarat untuk kelulusan seperti itu. Jadi ada minimal untuk kehadiran untuk bisa lulus dalam pelatihan ini. Jadi 10% dari total jumlah JP. Misalnya dari 180 JP total. Jadi mereka 10% dari 128 JP harus hadir. Jadi nggak asal daftar aja kalau gitu ya. Harus ada konsekuensinya juga gitu. Harus ada komitmen juga gitu ya dari yang si pendaftar nih ya. Betul. Karena kan kadang-kadang ya itu ya. Biasanya gratisan kan ya. Gratisan. Tapi secara gambaran untuk menurut Anda berdua, secara gambaran bahwasanya industri akan seperti itu kan. Akhirnya berjalan dengan beberapa pekerjaan yang mampu untuk berbuat di digitalisasi, mampu kompeten di media sosial, begitu. Apakah nantinya ini menjadi bekal yang sangat-sangat bermanfaat yang akan dilakukan oleh Kominfo ini? Dan yang istilahnya adalah mengkhususkan ini apa? Apakah hanya sertifikat aja atau hal yang lain?
Oke, mungkin saya jelaskan dulu yang FGA ya Kak ya. Jadi kalau FGA itu memang kita memberikan skill tambahan ya untuk para mahasiswa yang baru lulus ataupun tingkat akhir yang menjelang lulus. Jadi mereka ada tambahan ilmu kayak misalnya sekarang di era untuk big data. Nah, data analis itu kan peluang kerjanya sangat bagus sekali ya Kak. Untuk gajinya pun ya lumayan juga ya. Kalau teman-teman ini teman Pro 2 ikut FGA, mereka misalnya ambil tema Big Data Analysis with Python, mereka bisa menguasai itu saja, satu tema itu saja sudah memberikan peluang untuk kerjanya besar karena semua perusahaan sekarang membutuhkan. Karena data-data di media sosial ya itu kan sangat banyak ya di era digital. Data itu sangat banyak sekali dan kita lemahnya data itu belum diolah sehingga belum diambil apa sih insight-nya. Sebagai contoh aja di Gojek Gojek atau di Grab itu mereka akan mengolah data-data tersebut untuk apa? Peningkatan pelayanan. Jadi insight yang mereka dapatkan itu sangat berpengaruh sekali untuk meningkatkan pelayanan. Sehingga hal ini akan otomatis meningkatkan untuk penghasilan. Peluang-peluang yang harus ditangkap oleh teman-teman Pro 2 dan silahkan manfaatkan kesempatan ini seperti itu. Iya sih. Kamu jangan kalau punya data jangan di WA-i, tawarin pinjol dia bisa. Kita jualin. Nah, pasti berikutnya timbul pertanyaan kan, kalau sudah punya sertifikat ini kan hasil lulusan atau persaingan di dunia yang mencari kerja itu kan banyak. Betul. Nah, setelah pelatihan kami nggak biarin gitu aja. Ada platform yang kami sediakan untuk alumni pelatihan. Namanya Deploy. Nah, ini sudah saya pakai nih coachnya. Deploy. Cuma satu, buat kita nggak ada. Enggak, kita nggak mainin next time tadi lupa bawa ya. Nah, ini platform semacam JobsDB atau expert.com seperti itu. Nah, tapi hanya khusus untuk alumni pelatihan Digital Talent Scholarship termasuk VSGA dan FGA. Tadi kolamnya lebih kecil, Jadi kalau ke platform yang umum seperti JobsDB, Expert tadi saingannya kan internasional, bahkan kalau ini hanya sesama alumni DTS saja. Jadi kalau nggak punya sertifikat DTS, nah bukan alumni nggak bisa daftar. Nah, memperkecil kolam persaingannya dan jangan khawatir, di dalamnya sudah ada lebih dari 500 perusahaan besar yang siap menampung. Nah, di situ fasilitasnya juga nanti teman-teman Pro 2 bisa virtual internship juga ya. Setelah magang biasanya bisa ditambahkan ke portfolionya kan. Betul. Tentunya fresh graduate ini kan lulus itu belum punya pengalaman kerja. Nah, di virtual internship di situ nanti bisa dimasukkan ke portfolionya, berarti sudah punya sedikit pengalaman magang karena di case-nya tadi itu langsung case dari perusahaannya gitu. Jadi kita seperti magang di perusahaan tapi nggak usah datang gitu. Dan ada panduan juga untuk bagaimana bikin CV yang dahsyat gitu ya, yang baik, yang laku, yang menarik ya. Terus teknik wawancara dan lain-lain. Di situ banyak sudah kita sediakan video ya. Yang bicara di video itu yang tentunya sudah punya success story ya tentang itu pasti. Gitu. Jadi memang tidak hanya untuk mengikuti pelatihan aja, tapi ketika selesai mereka pun juga akan diberikan wadah khusus ya. Jadi ada jenjang yang lebih lagi yang tentunya disiapkan gitu ya. Tapi dengan berbagai pelatihan yang dilaksanakan atau program yang diberikan ini pasti ada hal-hal yang mungkin sedikit agak berat ketika minat dari masyarakat ini tidak terlalu tinggi. Nah ini yang menjadi tantangan untuk kita semua. Bukan gitu dong, jangan ditantang dong. Nggak boleh nantang-nantang orang. Siaran sendiri aja. Artinya itu yang menjadi ini mungkin kurang kompak ya. Emang kita kurang kompak kita ketemunya Senin, Selasa, Jumat aja. Chemistry-nya kurang ya. Kurang gitu. Mungkin ada penjelasan soal itu. Apa nih tantangannya dari teman-teman Kominfo untuk mengajak masyarakat luas nih? FGA dulu ya, FGA ini karena pelatihannya ya Mas ya. Kak Mario dan Kak Taufik panjang durasinya ya. Dalam paling singkat 5 minggu. Paling singkat itu ya. 5 minggu secara online. Kalau orang nggak punya komitmen yang kuat ya, punya niat,
mereka di tengah jalan istilahnya merotoli ya. Ya, udahlah pasti. selesai kayak gitu. Nah, ini tantangan yang berat buat kami. Nah, terutama FGA ini kan hanya dilakukan sekali ya, Mas. Yes. Ya kayak jadi kalau untuk pelatihan yang lain, misalnya target, kami juga ada target. Jadi target itu harus tercapai dalam sekali pelatihan khusus untuk FGA ini. Jadi kami sistemnya karena bermitra dengan 10 mitra kampus, ada sistem kontrak juga di situ. Jadi agak ribet memang. Jadi kami dituntut untuk dari target 200 kami harus terpenuhi untuk kelulusan 83,75%. Wow. Nah, kadang kalau mereka komitmen di tengah jalan, nah mereka mungkin sudah daftar di tengah jalan dapat kerjaan. Nah, kalau motivasinya nggak kuat, mereka mengundurkan diri. Nah, ini kan pengaruh ke capaian kami. Benar. Itu. Dan mungkin karena kurangnya pengetahuan masyarakat ya, mereka belum paham bahwa sertifikasi ini sangat penting. Dan upgrade skill di era digital sekarang ini sangat penting ya. Kadang kami juga heran, kenapa di swasta-swasta yang berbayar mereka berbondong-bondong mengikuti gitu. Sedangkan kami yang menawarkan secara gratis, cuma-cuma masih ada bantuan untuk biaya komunikasi setengah mati Mas dari peserta. Betul, iya sih. Iya. Benar, itu emang menjadi sebuah pertanyaan untuk kita semuanya gitu ya. Kamu udah dijawab pertanyaannya tadi. Tantangannya ini yang kan baru tahu, baru dijawab. Gimana sih kau? Iya. Nah, tapi kalau seandainya seperti ya, yang tadi kata Mbak Novi FGA tadi, ada nggak kira-kira sebuah punishment gitu ketika ini ya seperti case-nya tadi ya, ketika sudah berjalan 3 minggu, tiba-tiba wah ini kayaknya udah nggak kuat nih lambaikan tangan arah kamera deh gitu. Itu apakah yang bersangkutan itu ada punishment atau di blacklist mungkin nggak bisa ikut kemana-mana lu gitu. Nah, kita itu sekarang masih berbaik hati ya Mas. Gitu. Ya kayak jadi untuk peserta yang ya sudahlah kayak PHP ke kami, kita belum bisa memberikan punishment karena kita memang masih menjaring peserta ya seperti itu. Jadi ya paling kita pendekatan aja, kita hubungi secara personal, by phone, by WA, seperti itu. Ayolah kalau bisa eman loh ini sayang loh ini. Itu sudah kami lakukan semaksimal mungkin ya kami bisa. Tapi ketika peserta no respon, kami bisa apa? Iya benar. Nah, balik lagi ke individu mereka gitu kan ya. Jadi memang dibutuhkan komitmen dari calon peserta ya untuk ikut pelatihan dari awal sampai akhir. Toh juga manfaatnya kembali kepada mereka sendiri seperti itu. Dan biasanya jumlahnya kurang serius itu lebih sedikit sih. Lebih banyak yang serius komit. Jadi karena mereka sadar mungkin ya pentingnya punya modal sertifikat kompetensi tadi dan gratis kan. Hari ini cari gratisan juga lumayan susah. Benar ya. Iya. Dan kami juga ada semacam tracer study gitu setiap tahunnya dan lumayan banyak yang berhasil terjaring di dunia industri gitu. Baik. Saya membaca beberapa dari WhatsApp yang sudah masuk dan kami seleksikan di mana dalam pelaksanaannya harusnya mungkin Kominfo bisa bekerjasama dengan mewajibkan seluruh mahasiswa untuk ikut terlibat. Jadi kalau ada undangan tersendiri biasanya memang tidak sampai informasi ini atau kami harus mencari di media sosial terlebih dahulu. Wempi, thank you Wempi yang di Malang itu. Biasanya kalau sudah ada surat kerjasama dengan kampus, maka kampus akan menerbitkan surat wajib ikut gitu. Nah ini juga dilema ya. Dilema karena kalau kita viralkan seperti itu, sementara kuota juga lumayan terbatas gitu ya. Jadi ini sebenarnya eksklusif sih, hanya untuk 200 peserta saja dibagi ke dalam 10 kampus tadi. Jadi bayangkan masing-masing 30 kita maksimum per kampus ya. Mencapai target betul. Iya. Karena kalau diviralkan misalkan kita siaran di TV atau sebagainya membludak, nah itu kita juga nggak bisa tampung semua gitu. Jadi ya tarik ulur gitu lah. Iya, kalau kurang peminatnya lagi mana yang memang punya komitmen untuk hal ini gitu ya. Ya, sambil seleksi alam juga. Siapa yang punya kesadaran tinggi komitmen, maka dia akan mencari kan, mendaftar dan ikut seleksi dan ikut prosesnya sampai akhir. Gitu, ya. Jadi ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang penuh komitmen pada negara. Betul, ya. Dan diri sendiri, bro. Ya, untuk masa depan negara. NKRI harga mati. Iya. Tapi ini Kak, untuk prioritas kami kan sudah 10 mitra ya. 10 mitra. Tapi sebenarnya kalau idealnya dari 10 mitra itu sudah bisa mencapai kuota ya 30 orang per kampus atau per mitra. Tapi kenyataannya nggak tercapai gitu loh. Jadi makanya kita
cari strategi gimana ini supaya bisa terpenuhi. Kalau idealnya memang misalnya dari kampus A, mahasiswa dari kampus A pesertanya. Namun jika kampus A memang tidak terpenuhi, tidak menutup kemungkinan dari kampus yang lain. Oke. Boleh. Ya. Memang secara MOU dengan 10 kampus tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan kampus-kampus yang lain di daerah ini itu bisa umum, ikut gitu ya. Oke. Daftar bro. Ayo daftar Kak. Ayo. Daftar. Kita harus punya sertifikasi. Belum tutup ini untuk pendaftaran. Baru dibuka. Ya, saya mau daftar. Saya soalnya belum punya sertifikat. Sertifikat apa lagi? Kalau sertifikat kapan lagi? Kalau sertifikat rumah beda lagi. Iya. Ini dalam konsep yang dibawa ada beberapa. Tadi big data dengan analisis data dan lain sebagainya. Apakah termasuk konten kreator dan lain sebagainya? Karena yang ditujukan itu juga. Iya betul. Karena konten kreator sendiri sekarang juga istilahnya bisa dikatakan sebagai profesi yang masih abu-abu gitu. Kok bisa mereka gitu? punya penghasilan, tapi secara aturan mereka seperti itu. Pajaknya udah, cuma belum laporan aja. Nah, iya makanya, berarti kan belum ada semacam punishment. Soalnya saya kena Pak gitu. waktu itu Pak. Iya, saya tahu kok. Saya kena Pak. Iya itu yang lapor saya Pak. Masalahnya. Jadi apa aja materinya nanti? Mungkin cerita sedikit tentang tema-temanya. Boleh tema-temanya. Oh, siapa dulu nih? Jadi boleh dari. Iya. Balia dulu. Oke, kalau di VSGA itu sebenarnya ada 18 tema ya. Iya, ini saya sebutin semua juga nggak hafal. Oh iya. Iya, tapi bisa dicek aja di website gitu. Iya, oke. Nah, silakan. Nah, kalau konten kreator paling masuk ke skema okupasi video editor. Terus ada juga yang motion graphic artist ya. Ada juga ada 18 tema kalau nggak salah ya. Banyak dapat dicek juga. Nah, kalau nih teman-teman Pro 2 ingin yang lebih dalam lagi, lebih panjang, bisa ikut Professional Academy Pro A, nanti di webnya juga ada. Nah, itu malah langsung yang mengajar itu dari Global Tech yang bekerja sama kami ya. Seperti Hello Motion, kemudian ada Agate kalau ingin belajar game seperti itu, terus di QLab untuk Big Data Analytics ya. Terus banyak sekali. Online lagi, gratis online dan lumayan lumayan sih sertifikatnya. Ya itu kekurangannya mungkin durasinya yang panjang ya, karena diberikan pengetahuan yang mendalam sekali gitu. Tapi karena online kan bisa sambil ngopi-ngopi di warung kopi atau sambil rebahan lah, ya kan? Jangan rebahan, kalau rebahan nanti ini kebablas. Iya. Biasanya gitu kalau online mah gitu biasanya ya. Iya, bisa banget. Jadi mungkin ini hal yang sangat memudahkan di era digital seperti sekarang gitu ya. Ketika ingin mengikuti sebuah pelatihan, kita nggak harus datang ke tempat pelatihan, cukup dengan online, dan sebetulnya ini hal yang memudahkan. Tapi yang jadi tantangannya itu tadi, justru hal yang memudahkan itu akhirnya digampangkan. Nah itu dia. Iya kan? For granted gitu ya. Kayak kau. Gratis sekali. Kenapa jadi saya? Tetap saya mau nyerang Mbak nggak bisa. Kau aja lah ya. Kalau Mbak nggak bisa ya saya aja lah ya. Oke. Tapi kalau di tantangan untuk mahasiswa sendiri di dunia kampus, apa nih? Ini nanti akan jadi priority karena kamu sekarang ya, itu kan juga pilih-pilih anak-anak mahasiswanya gitu. Kadang ada satu tema yang sangat rame banget, satu tema lagi nggak seberapa rame. Itu menyikapinya seperti apa teman-teman nanti? Mbak Novi mungkin? Kalau misalnya ada yang rame ya Mas ya, mungkin kayak misalnya salah satu tema CCNA Networking itu Network Engineer itu ada 2 kampus yang mengambil tema tersebut, di UB dan juga di UKI. Nah di UB ini melihat dari antusiasme pendaftar itu tinggi, jadi mereka sudah banyak lah yang daftar dan setelah kami kan juga mencoba untuk menseleksi ya dari pendaftar yang sudah masuk itu cukup banyak. Sedangkan di UKI Universitas Komarudin ini masih lumayan sepi peminatnya. Nah kalau semacam ini mungkin contohnya ya. Jadi strategi yang bisa dilakukan mungkin nanti kayak semacam tukar. Jadi nanti untuk pendaftar yang lebih di UB ini kami arahkan untuk ditransfer ke UKI. Bisa transfer pemain. Karena materinya sama. Benar. Nanti cuma mungkin beda instruktur saja ya di situ. Jadi nanti untuk instruktur adalah dosen yang sudah mendapatkan TOT dari Kominfo dan bersertifikat dari Kominfo seperti itu. Untuk materi sama, untuk benefit juga sama. Jadi semacam itu strategi yang bisa
kami lakukan. Kemudian kalau memang tema ini sepi peminat, nah kami akan tawarkan ke mitra. Coba dari tahun ini kok sepi peminat, mungkin di tahun depan bisa dialihkan ke tema yang lainnya. Oke. Berarti temanya ini masih pilihan dari Kominfo atau berdasarkan masukan? Pilihan dari kampus. Oh, dari kampus. Ya, beberapa menu kita berikan, kemudian kampus memilih. Tinggal kampusnya milih. Iya, berdasarkan kemampuan. Jadi, betul. Saya ada sarpras pendukung untuk tema ini. Betul. Dosen yang sudah TOT di tema ini. Dan sarana yang dimiliki. Ya. Oke. Menarik sekali ya, Bro. Ya, bisa diikutkan juga untuk beberapa program untuk masyarakat mungkin ya. Sebagian dari masyarakat ini tadi sampai diberikan bahwa untuk pimpinan daerah juga dilibatkan dalam hal ini. Iya kan? Nah, kembali beberapa dari teman Pro 2 ini justru menyikapinya unik-unik terkait dengan teman-teman di Malang dan juga sekitarnya untuk teman Pro 2 ini, bahwasanya yang namanya pimpinan daerah atau wali kota ataupun juga bupati itu seharusnya mendapatkannya itu sebelum pemilihan atau sebelum pelantikan. Nah, oke. Ini masukannya gitu. Karena setelah pelantikan isinya pencitraan. Enggak, sebelumnya juga pencitraan, Bro. Iya, enggak. Orang banner di mana-mana. Komen ya. Gini. Ini berat, Bro. Habis gini kita pilkada. Ya. Nasib kita ada di yang calon-calon. Benar. Masih pilkada ya, Bro. Itu gimana tuh? Ini ada masukannya sebelum atau sebelum dilantik. Jadi udah dapet nih. Udah dipilih bisa kan ada waktu tertentu. Nah, kalau yang sekarang kan kalau Pilpres ada waktu tertentu nih ya kan. Nah, itu diberikan pelatihan terkait dengan media sosial atau juga konten mungkin bisa menambah cerita atau hal-hal yang baik, positif lah, positif. Mungkin bisa cerita di akademi lain ya. Akademi lain. Oke, seperti Government Transformation Academy itu sepanjang tahun dibuka. Jadi mulai dari awal tahun sampai nanti akhir tahun gitu. Nah, biasanya selesai November sih karena tutup tahun anggaran ya, laporan dan lain-lain gitu ya. November. Nah, itu sepanjang tahun dibuka. Di situ ada bahkan untuk humas-humas pemerintah, ya seperti tema sosial media analis, kemudian ya digital public relation, ya ada data science fundamental juga. Jadi ASN atau PNS ini di seluruh Indonesia kami berikan pelatihan yang kekinian seperti itu. Total ada 30-an tema. Nah, 30 tema. Ya, dari level operasional, taktikal sampai tadi eksekutif level ada. Nah, jadi semuanya diminta untuk bertransformasi digital dan memanfaatkan tools-tools digital tadi untuk perbaikan pelayanan publik gitu fokusnya kalau di government. Nah, termasuk juga tadi eranya medsos gitu ya. Oke, supaya humas-humas pemerintah ini nggak gaptek, bisa menganalisis sentimen dan lain-lain, bisa data mining gitu ya. Nah, itu ada juga pelatihannya gitu. Jadi nggak harus sebelum atau sesudah event politik tadi, tapi sepanjang tahun lah kami berikan gitu. Ya, ini mungkin sebagai jembatan juga bahwa pembenarannya adalah yang main juga bukan calonnya, tapi tim suksesnya. Gitu Bisa. Tapi emang fotonya seperti itu. Benar. Gitu. Rahasia umum lah ya, Bro. Bukan. Ya rahasia nggak usah umum. Nggak usah umum juga rahasianya. Tapi ini benar-benar saya menyebutnya ini bagian-bagian penting atau bagian-bagian vital di beberapa pengolahan data dan lain sebagainya. Karena hampir semua ini skupnya memang merujuk pada satu tempat itu. Dan Kominfo sendiri bisa dikatakan bahwa mereka sebagai pusatnya untuk Indonesia ini dalam pengaturan hal ini. Tapi ada yang menarik ketika banyak tadi saya sempat terbesit dengan apa yang disampaikan bahwasanya kalau berbayar aja mereka berani untuk ikut. Berbondong-bondong. Berbondong-bondong. Antusias banget gitu. Betul. Nah, menurut dua narasumber ini, apa yang menyebabkan itu? Dari hati yang paling dalam. Berat ya. Jawabannya yang paling dalam nih. Ini resiko ketika ketemu sama kita. Ini dari hati ya. Menyebabkan hal itu terjadi. Pasti ada kurangnya lah. Pasti kurangnya. Mungkin kurang FYP. Itu. Ya, betul. Oke, Oke, siap. Dari FGA dulu ini. Kak Mario minta dari hati yang terdalam ya. Betul. Apa sih? Berat sih sebenarnya untuk disampaikan. Tapi kalau melihat dari seperti mungkin ya instrukturnya, jujur aja kami memang instruktur itu adalah orang yang lulus TOT. Jadi memang bukan praktisi ya, kebanyakan mereka itu dari pelaku
UMKM, usaha, kemudian dosen. Oh, justru dari praktisi-praktisi semua ya. Oke, Jadi baik. mereka diikutkan dalam TOT. Ketika mereka sudah lulus TOT, mendapat sertifikat TOT. Nah, mereka yang berhak untuk mengajar di akademi atau pelatihan yang ada di DTS. Oke. Nah, sedangkan kalau saya pribadi melihat dari luar, kenapa lebih antusias, lebih banyak? Karena mereka mengundangnya itu praktisinya yang dalam tanda kutip sudah punya nama dan follower banyak. Follower sekali. Dan mereka gak segan-segan ya mengeluarkan atau merogoh kocek yang lebih banyak gitu kan demi untuk ikut pelatihan dari mentor A, mentor B, karena memang sudah punya nama seperti itu. Dibandingkan mungkin kalau dari kami siapa mungkin tidak banyak yang kenal. Mungkin itu salah satu yang dari hati terdalam, Mas. Izin menambah sedikit. Karena kalau kami ngundang dari praktisi itu otomatis nominalnya pun juga tinggi biasanya mereka sudah punya standar kan. Nah, kami mungkin ada anggaran kan dalam pemerintahan ada semacam SPM, standar biaya masukan. Nah, kami kepentok di situ seperti itu. Mungkin kalau ada kerjasama tidak menutup kemungkinan ya kami juga tetap bisa untuk menghadirkan praktisi-praktisi. Memang menambahkan sedikit tapi belum tentu kualitasnya nggak bagus walaupun belum punya nama, tapi itu sudah kami seleksi, sudah disertifikasi gitu. Hanya belum tenar aja, mungkin brandingnya kurang gitu ya. Belum sekali itu. Makanya bener kalau kata sosial media kan gitu Bu. Apalagi jangan dilihat siapa yang ngomong tapi manfaat apa yang dia omongin. Ilmunya sih. Iya benar. Enggak, maksudnya yang dimaksud ini kalau misalkan yang ngomong itu saya. Ya nggak usah lah kalau kamu yang makanya. Nggak, tapi ada baiknya mungkin Kominfo ada saatnya ya. Ini mungkin sebagian dari masukan atau apa ya? Ungkapan opini pribadi lah ya. Iya, mungkin bisa menggandeng gitu salah satu ya influencer atau apa gitu untuk menjadikan ikon mungkin. Kan di Sidoarjo dan Surabaya itu banyak yang di Jawa Timur ya. Malang banyak malah betul. Tapi mahal. Mereka jual mahal. Iya, mungkin perlu kami sampaikan untuk program yang dari pusat. Nah, karena kami kan unit pelaksana teknis gitu ya, di dalam brand besar Digital Talent Scholarship itu sudah banyak influencernya gitu. Kami punya khusus tim siberkreasi kalau mungkin pernah mendengar ya. Itu juga membantu untuk branding Digital Talent Scholarship ini. Ada Yosi Project dan teman-temannya itu penyiar juga di itu salah satu influencer kita. Untuk masuk ke Gen Z gitu. Nah, kemudian event-event untuk membentuk atau membranding program Digital Talent Scholarship juga sebenarnya setiap tahun ada. Dari awal tahun, akhir tahun, kemudian ada penghargaannya secara besar-besaran gitu ya, peserta terbaik, kemudian instruktur terbaik dan lain-lain. Nah, itu ada. Mungkin skalanya aja yang tidak terus-terusan mungkin ya gitu. Dan kami UPT juga secara terbatas hanya membantu brandingnya melalui media sosial gitu. Dan kalau kesempatan-kesempatan seperti ini kemudian kami kunjungan kemana pasti kami sampaikan juga gitu. Mungkin penetrasi ke teman-teman Pro 2 langsung ke face to face dengan mereka. Nah itu mungkin kurang ya gitu. Tapi segala informasi apapun itu pasti bakal ada di medsos. Medsos gitu di setiap unit pelaksana teknis gitu pasti punya medsos. Ya memang belum centrang biru nah itu sih. Kan sekarang bisa dibayar. Sekarang bisa dibayar. Proses menuju ke sana. Proses. Iya. Betul. Atau pakai buzzer aja. Oke. Kita ada pengolah. Segala saran ditampung nanti untuk tapi emang branding ya. Ya itulah hebatnya dunia digital gitu ya. Kenapa tuh? Semuanya bisa terjadi. Enggak, masalahnya memang kalau kita ngelihat yang ada di Malang aja ya, memang citranya itu begitu luar biasa. Tapi harus kenal aslinya. Oke. Gitu. Pencitraan aja. Iya. Karena memang yang dilihat sekarang kita harus tahu bahwa kita harus memahami lah ya. Memang sekarang tuh yang dilihat centang biru, followernya berapa gitu kan. Engagementnya. Waduh. Itu selalu jadi sebuah pertimbangan. Bahkan mungkin sekarang ini kalau kita sedikit curhat nih ya. Curhat aja. Maksudnya bukan saya, curhatan teman saya, Bro. Curhatan teman saya. Sambil nangis. Jadi sekarang peranan sosial media untuk
branding diri itu kan begitu luar biasa. Bahkan ada beberapa perusahaan itu yang ketika kalian pengen daftar, kalian minimal harus punya followers sekian. Itu kan menjadi sebuah tantangan juga gitu. Akhirnya justru perusahaan-perusahaan mungkin sekarang justru semacam sertifikasi itu dikesampingkan karena kalah sama jumlah followernya. Seperti kemarin waktu Komeng menang pilkada. Akhirnya ke sana, Bro. Ya itu contoh sih. Iya. Nah, itu kan jadi apa ya? Jadi tren. Jadi tren yang mungkin tuh sekarang lagi emang senjata yang paling ampuh. Iya, betul. Dimana kamu FYP kamu akan terkenal gitu. Mau sebaik apapun karya kamu, kalau fenomena sekarang mau sebaik apapun karya kamu, ketika kamu tidak FYP kamu tidak akan pernah terkenal. Betul. Nah, itu yang jadi tantangan. Iya, kita juga baru menghidupkan TikTok setahunan ini ya, memang belum banyak kontennya. Kita 3 bulan baru. Yang official. Jadi kita fokusnya sekarang sesuai survei kan Gen Z ini banyak lihat IG sama TikTok gitu kan. Jadi kita Facebook mulai berdebu-debu lah ya, mulai ditinggalkan gitu. Jual akun saya jual kok. Gitu. Jadi IG fokusnya dan TikTok gitu. Sama YouTube juga. Ya, YouTube kita juga ya lumayan lah ya, masih ya seminggu sekali adalah kontennya gitu. Ya, kalau YouTube apa ya? Kominfo? Ya. Followernya berapa? Kita 7.000-an lah kalau 7.000 Instagram sudah lumayan lah ya. Gitulah. Sama lah. Sudah bisa dimonetize sebenarnya. Oh iya. Nggak boleh ya. Boleh bisa kok. Oh boleh. Boleh kok. Boleh Yang pakai ya. akun siapa? Pakai PayPal, kalau nggak ada PayPal saya aja. Boleh. Enggak, maksudnya nitip Nggak dulu boleh, gitu. nggak boleh. Kan Nggak pakai boleh PayPal gitu. cepat gitu. Nggak boleh. Tapi emang yang sekarang tuh seperti itu, Bro. Iya, Jadi fenomenanya memang banyak. gitu. Pernah kita berbincang juga dengan teman-teman dari influencer yang ada di Malang nih ya. Mereka juga yang mementingkan adalah hal itu. Bahkan itu pun dijadikan pekerjaan tetap. Mereka sampai berani keluar dari pekerjaan demi bikin sebuah konten gitu dong. Itu lebih cuan sih ya. Iya. Tapi kan secara aturan untuk mereka kan belum ada. Maksudnya kan kayak gini ya. Kita curhat karyawan nih. Karyawan. Kalau karyawan itu sekarang ada potongan yang baru-baru itu, Bro, yang viral, ya kan? Itu. Saya nggak berani nyebut, tapi jurang banget tuh. Nah, kalau mereka kan akhirnya nggak ada, karena secara aturan untuk mereka belum jelas gitu, iya kan? Nah ini mungkin bisa jadi sebuah pertimbangan juga, gue. Bisa sih, bisa. Iya. Lumayan banyak sih potongannya. Iya. Yang mana nih? Bahasa apa sih? Udah. Mana nggak bisa lagi ngambil? Iya, udah punya rumah lagi. Bukan itu masalahnya. Balik lagi di soal dunia digital. Tapi emang kalau dari Kominfo, memang di tahun ini ataukah nanti tahun-tahun ke depan temanya akan berbeda-beda? Gitu. Kalau sekarang kan masih ke fokusnya ke digital nih ya. Apakah nantinya juga akan ada di bidang-bidang yang lain gitu? Fleksibel kan? Ya, komunikasi dan informatika, ya seperti tadi digital PR, nah itu kan komunikasi banget ya. Tapi kita kenalkan dengan tools-tools digital seperti itu. Jadi kombinasi lah ya. Jadi ICT itu kan Information Communication and Technology. Nggak bisa satu-satu jalan sendiri ya, tapi harus sinergi gitu. Dan itu selalu update setiap tahun ada update. Artinya setiap tahun ini akan fleksibel dengan tema yang dibahas. Ya. Sesuai permintaan viral gitu ya. Kita fokusnya di bidang komunikasi dan informatika. Ya, ini contoh satu tema untuk government kemarin, satu tema yang kekinian atas request hampir ya kita survei lah ya. Itu. Nah, semuanya minta tema pemanfaatan AI. Sudah kita buatkan pemanfaatan artificial intelligence di pemerintahan itu sudah launching. Sudah berapa batch itu? Batch ke sekian lah. Sudah banyak sekali. Iya sih. AI lagi ngetren, Bro. Iya. Kita sekarang nyari apapun dibuatin sama AI. Ya, untuk memudahkan hidup kita. Iya. Benar. Tapi harus selektif juga sekarang. Benar. Kayak abal-abal juga yang muncul. Banyak. Karena aturannya pun juga belum jelas ya terkait untuk penggunaan dan pemanfaatan AI ini yang saya mau. Nanti satu SKS sendiri sih membahas etika sama regulasi. Nggak cukup waktunya kalau cuma 60 menit ya. Gimana kalau setelah ini kita bahas? Info titipan sedikit ya. Boleh. Kementerian Kominfo itu
sudah punya surat edaran yang mengatur tentang etika penggunaan artificial intelligence. Nanti browsing aja, tapi hanya kekuatan hukumnya hanya surat edaran sih, jadi bukan. Harusnya itu jadi peraturan belum, ya? mungkin masih digodok. Prosesnya. Nanti akan menuju ke situ seperti peraturan Permenkominfo tentang platform digital kan juga sudah ada. Nah, pasti nanti akan menyambung ke situ juga AI dan sebagainya gitu. Karena kan sekarang kalau berbicara soal AI bermanfaat tapi juga bisa sangat membahayakan sekali gitu. Karena momennya agak berat sih ya. Di tengah perpindahan ini pindah semua, Bro. Bisa ganti semua juga. Enggak, maksudnya untuk perpindahan teknologi. Iya benar, ganti-ganti gitu. Dari yang biasa menjadi digital. Iya, gitu ya. itu maksudnya. Ya namanya kapal. Sekali nih kalau siaran sama kau. Enggak, memang kita kan tepi jurangnya seperti itu. Tapi dari apa yang disampaikan oleh dua narasumber kami, adakah mungkin pesan khusus? Mungkin satu-satu ya. Satu-satu terkait dengan tidak hanya untuk program yang akan dijalankan, tapi secara global dari Kominfo seperti apa tentang untuk dunia digital. Betul, kebijakan medsos dan lain sebagainya. Karena kayaknya kita kurang informasinya untuk masuk di radio ya, Bro. Benar. Kapan-kapan bisa dapat nih. Monggo silakan. Baik, mungkin kalau secara umum ya Mas menyikapi dengan perkembangan dunia digital yang begitu marak ya, dengan semua kemudahan yang ditawarkan, kita tetap harus hati-hati. Jadi di tengah kemudahan itu memang banyak kayak semacam jebakan Batman ya Mas. Jadi kalau kita nggak berhati-hati bisa masuk ke jurang, salah klik aja misalnya, udah kepencet pinjol, nah itu panjang urusannya seperti itu. Jadi gunakanlah dan manfaatkanlah teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh teknologi. Kemudian tetap bijak dan juga berhati-hati, saring sebelum sharing seperti itu. Mungkin antisipasi yang bisa dilakukan. Jadi memang di era digital ini yang paling riskan itu justru di SDM-nya. Benar. Nah, kita harus lebih ekstra hati-hati dalam bermedia sosial. Ya, menambahkan dari kalau saya. Monggo. Ya, oke. Nah, tadi sudah untuk awareness-nya di bidang digital. Nah, kalau melihat dari angka kebutuhan SDM digital gitu ya di Indonesia itu setiap tahunnya butuh 600.000. Nah, jadi teman-teman Pro 2 ini sebagai calon-calon penerus bangsa, nah jangan sampai kelewatan gitu ya untuk menguasai skill set bidang digital supaya tidak kalah bersaing nanti ketika masuk ke masa depan, ke dunia yang nyata gitu ya, dunia kerja. Kemarin masih digaji orang tua sekolah gitu kan, nanti setelah lulus nih kita punya modal apa gitu ya. Nah, yang harus dikuasai sebagai senjata utama kita yaitu kompetensi tadi ya, terutama di bidang digital. Nah, kami sudah susah payah memfasilitasi. Ini teman-teman tinggal memanfaatkan aja, tinggal nyemplung aja, coba aja dulu gitu. Iya, gitu. Jangan hanya berkoar gitu ya. Jangan melewatkan momentum. Ya, karena ini teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan ini mungkin yang beruntung gitu ya, karena dalam satu circle-nya, pergaulannya nggak semua nih mendengar informasi ini di sore ini, gitu. Jadi manfaatkan momentum ini, kesempatan ini, jangan sampai melewatkan. Mungkin kita bisa bantu nanti untuk share di story kita ya. Benar, di share di story kita, di berita online kita, Bro. Boleh. Karena ini manfaatnya luar biasa untuk Gen Z. Iya, yang nulis berita online siapa? Kau lah. Satu lagi Kak Mario. Boleh. Terkait dengan FGA, monggo, mumpung masih ada kesempatan nih untuk mitra Cisco dan Huawei, masih dibuka peluang untuk mendaftar sampai dengan tanggal 19 Juni 2024. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan ini, dan untuk yang memilih mitra Oracle masih dibuka kesempatan sampai dengan 14 Juli. Jadi yuk, kapan lagi upgrade skill dan juga peluang untuk sertifikasi gratis di FGA. BPSDMP Kominfo Surabaya. Baik. Gitu, Bro. Mbak Lia, terima kasih banyak. Mbak Novi Mantunungun Sangat dan Giorgio. Ini semoga bisa memberikan inspirasi banyak buat teman Pro 2. Karena dilihat dari apa yang kita sampaikan tadi, ini lengkap banget ya. Benar. Tentang digitalisasi dan lain sebagainya. Semoga bisa memberikan, termasuk juga beberapa peluang yang mungkin nantinya akan bisa teman Pro 2 dapatkan ketika sudah mendapatkan sertifikasi dari Kominfo. Iya. Oke, semangatnya luar biasa. Saya Mario Sidik. Saya Taufik Misbun. Saya Novi. Saya Lia. Dari mana?
Kementerian Kominfo. Ini pamitnya. Saya Taufik Mismun. Saya dulu gitu. Oke, kita mulai. Oke. Salaman dulu. Oke, kita mulai. Saya Mario Zidik. Saya Taufik Mismun. Saya Novi Kusumaningrum. Dari Argentina. Dari BSDB. Terima kasih narasumber Bali Ahmad Terima kasih juga timnya luar biasa. See you, bye-bye teman berdua. Kita bakal balik lagi untuk kamu sampai jam 19 waktu Indonesia Barat.